Shalom, salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Adriana Minarutagol. Saya dari SMA Advent Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul God's Care atau Tuhan peliharakan. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa mengundang Roh Kudus agar hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih atas nafas yang kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun. Tuhan, sekarang hamba-Mu ingin mengabarkan firman tentang-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar dari awal hingga akhir kegiatan tidak kekurangan apapun dan dapat berjalan lancar dengan baik Tuhan. Pimpinlah Kudus-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Pertama, saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian, kenapa saya ingin memilih judul khotbah yang berjudul tentang Tuhan peliharakan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan suatu kisah kepada saudara-saudara, yaitu kisah di mana seorang anak muda dipelihara hidupnya oleh Tuhan selama Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, seorang tentara marinir Amerika Serikat terpisah dari pasukannya di Pulau Pasifik. Pertarungan berlangsung sengit, dan dalam asap serta baku tembak, dia kehilangan dengan rekan-rekannya. Sendirian di hutan, dia bisa mulai mendengar bahwa musuh mulai mendekat ke arahnya. Lalu, dia mencari tempat persembunyian dengan berjalan menaiki punggung bukit. Dan pada akhirnya, dia menemukan tempat persembunyiannya, yaitu di gua kecil di batu. Lalu dengan cepat, dia merangkak ke dalam salah satu gua. Meskipun aman untuk saat ini, dia menyadari bahwa begitu banyak pasukan yang mencarinya. Mereka akan menggeledah semua gua, dan anak muda itu akan segera dibunuh. Sambil anak muda itu menunggu, dia berdoa, Tuhan, jika itu kehendak-Mu, tolong lindungi saya. Apapun keinginan-Mu, saya mencintaimu dan mempercayaimu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring dan mulai mendengarkan bahwa musuh mulai datang ke arahnya. Lalu dia berpikir, ya, saya kira Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Saat dia bersembunyi, dia melihat seekor laba-laba mulai membuat jaring di depan tempat gua tempat dia bersembunyi. Laba-laba itu melapisi untaian demi untai jaring di sepanjang lubang gua. Lalu dia berpikir, yang saya butuhkan adalah tembok batu bata, dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba. Seperti Tuhan bercanda sama saya. Saat musuh semakin dekat, dia melihat dari kegelapan tempat persembunyiannya dan dapat melihat mereka mencari satu demi satu gua. Ketika mereka datang ke tempatnya, mereka bersiap untuk membuat pertahanan terakhirnya. Namun, yang mengejutkannya, setelah melirik ke arah guanya, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, anak muda itu menyadari dengan bahwa adanya jaring laba-laba dipasang di atas depan guanya, gua itu tampak seolah-olah seperti tidak ada yang memasukinya selama beberapa waktu. Lalu akhirnya anak muda itu berdoa sambil meminta maaf. Tuhan, maafkan saya. Saya lupa bahwa di dalam dirimu ada jaring laba-laba yang lebih kuat dari dinding batu bata. Jadi, inti kesimpulan dari kisah anak muda tadi adalah bahwa kita semua pernah menghadapi masa-masa yang sulit. Ketika kita menghadapinya, kita sangat mudah untuk melupakan kemenangan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, terkadang dengan cara yang paling tidak disangka. Setelah saya menceritakan tentang kisah anak muda tadi, sekarang saya akan menceritakan suatu kisah anak muda lagi. Berikut ini berasal dari Alkitab kita, yang dimana dia sangat tabah dan teguh dalam menghadapi kesulitannya dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia dimanapun dia berada. Tokoh Alkitab yang saya akan bawakan pada hari ini adalah tentang Yusuf. Pengalaman Yusuf yang luar biasa ini bisa kita temui di dalam Kejadian pasal yang ke-30 sampai dengan pasal yang ke-50. Di dalam Kejadian 37 ayat 2, Yakub mempunyai anak yang bernama Yusuf. Pada saat Yusuf berusia 17 tahun, dia mulai mengembalakan kambing dan domba bersama dengan saudara-saudaranya. Yusuf merupakan anak kesayangannya.
Hal ini membuat saudara-saudaranya membenci dia selain Benyamin. Pada suatu saat, Yusuf disuruh menemui untuk menemui saudara-saudaranya yang sedang mengembala. Dan saat itulah kesempatan saudara-saudara Yusuf menjualnya sebagai budak. Yusuf diangkat ke atas dalam sumur itu dan menjualnya kepada orang Ismail seharga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Roh Nubuat dengan lebih rinci menggambarkan. Sementara itu, Yusuf bersama para penculiknya sedang melakukan perjalanan ke Mesir. Saat rombongan karavan itu melakukan perjalanan ke selatan menuju perbatasan Kanaan, anak muda itu dapat melihat dari kejauhan bukit-bukit tempat tendanya ayahnya berada. Dengan pedih, dia menangis memikirkan ayah yang penuh kasih itu dalam kesendirian dan penderitaan. Sekali lagi, pemandangan di Dothan muncul di hadapannya. Dia melihat saudara-saudara yang marah dan merasakan tatapan yang tajam tertuju kepada Yusuf. Kata-kata yang menyengat dan menghina yang memenuhi permohonan yang menyakitkan dengan yang di telinganya. Dengan hati yang gemetar, dia menantikan masa depan. Betapa berubahnya situasi dari anak yang paling disayangi dan dicintai menjadi budak yang dihina dan tidak berdaya, sendirian dan tanpa teman. Apa yang akan menjadi bagiannya di negeri asing yang dia tuju? Untuk sementara waktu, Yusuf menyerahkan dirinya pada kesedihan dan teror yang tidak terkendali. Tapi, dalam pemilihan Tuhan, pengalaman ini pun menjadi berkat baginya. Yusuf telah berpikir dalam beberapa jam bahwa mungkin tahun-tahun itu mungkin tidak dapat mengajarinya. Ayahnya yaitu Yakub, di mana dia sangat mencintai dan menyayangi Yusuf, telah berbuat salah karena keberpihakan dan kesenangannya. Keberpihakan yang tidak bijaksana ini membuat saudara-saudaranya marah dan memprovokasi mereka untuk melakukan perbuatan kejam yang telah memisahkan dia dari rumahnya. Efeknya juga nyata dalam karakternya sendiri. Kesalahan telah didorong yang sekarang harus diperbaiki. Dia menjadi mandiri dan menuntut. Terbiasa dengan kelembutan perawatan ayahnya, dia merasa bahwa dia tidak siap untuk menghadapi kesulitan di hadapannya. Dalam kehidupan yang pahit dan tidak terawat, sebagai seorang asing dan seorang budak. Kemudian pikirannya beralih ke Allah ayahnya. Di masa kecilnya, dia telah diajari untuk mencintai dan takut kepadanya. Seringkali di tenda ayahnya, dia mendengarkan cerita tentang penglihatan yang dilihat Yakub ketika dia melarikan diri dari rumahnya sebagai seorang pelarian dan buronan. Dia telah diberitahu tentang janji-janji Allah kepada Yakub. Dan bagaimana janji-janji itu digenapi pada saat dibutuhkan, para malaikat Allah datang untuk mengajar, menghibur, dan melindunginya. Dan dia telah belajar tentang kasih Allah dalam menyediakan bagi manusia seorang penebus. Sekarang, semua pelajaran berharga ini datang dengan jelas di hadapannya. Yusuf percaya bahwa Allah leluhurnya adalah Allahnya. Dia saat itu dan di sana menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, dan dia berdoa agar penjaga Israel tetap bersamanya di tanah pengasingannya. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang kisah di mana Yusuf di rumah Potifar, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai yang ke-9. Mari kita mulai membaca. Yusuf telah dibawa oleh Potifar ke pegawai istana Firaun. Firaun membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf,
ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Setelah beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu dia berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata dengan istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak akan lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, memilih untuk meninggalkan dosa terhadap Allah yang disembahnya. Roh Nubuat kembali mencatat, kelembutan dan kesedihan Yusuf memenangkan hati dari seorang Raja Firaun yang kemudian menganggapnya sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang budak. Pemuda ini dihubung-hubungkan dengan orang-orang yang berbakat dan terpelajar, dan ia beroleh pengetahuan tentang sains, bahasa, dan urusan pendidikan yang diperlukan untuk menjadi calon Perdana Menteri Mesir. Namun, iman dan integritas Yusuf harus diuji dengan percobaan yang membara. Istri majikannya berusaha membujuk pemuda itu untuk melanggar hukum Tuhan. Sampai sekarang, dia tetap tidak ternoda oleh kerusakan yang berkerumun di negeri kafir itu. Tetapi godaan ini begitu tiba-tiba, sangat begitu kuat dan menggoda. Bagaimana itu harus dihadapi? Yusuf tahu betul apa yang harus menjadi konsekuensi dari perlawanan. Di satu sisi adalah penyembuhan, bantuan, dan penghargaan. Di sisi lain, aib, penjara, mungkin kematian. Seluruh kehidupan Yusuf bergantung pada keputusannya saat itu. Akankah Pessim menang? Akankah Yusuf tetap setia kepada Tuhan? Dengan kecemasan yang tak terungkap, para malaikat melihat ke tempat kejadian. Jika kita ingin menghargai kesan kebiasaan, bahwa Tuhan melihat dan mendengar semua yang kita lakukan dan katakan, dan menyimpan dengan setiap catatan perkataan dan tindakan kita, dan bahwa kita harus memenuhi semuanya, kita akan takut untuk berbuat dosa. Biarlah yang muda selalu ingat, bahwa dimanapun mereka berada, atau apapun yang mereka lakukan, mereka ada di hadirat Tuhan. Tidak ada bagian dari perilaku kita yang lolos dari pengamatan. Kita tidak bisa menyembunyikan cara kita dari Yang Maha Tinggi. Hukum manusia, meskipun kadang-kadang parah, sering dilanggar tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, tidak ada hukuman. Namun, tidak halnya dengan hukum Tuhan. Tengah malam yang paling dalam bukanlah perlindungan bagi yang bersalah. Dia mungkin berpikir dirinya sendiri. Tetapi, untuk setiap perbuatan, ada saksi yang tak terlihat. Motif hatinya terbuka untuk inspeksi ilahi. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pikiran ditandai dengan jelas seolah-olah hanya ada satu orang di seluruh dunia. Dan perhatian di surga tertuju padanya. Yusuf menderita karena integritasnya. Karena penggodanya membalas dendam dengan menuduhnya melakukan kejahatan kotor dan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam penjara. Seandainya Potifar percaya tuduhan istrinya terhadap Yusuf, maka pemuda Ibrani itu akan menghilangkan nyawanya. Tetapi, kesederhanaan dan kejujuran yang secara seragam menandai perilaku adalah bukti dia tidak bersalah. Namun, untuk menyelamatkan reputasi rumah tuanya, dia ditinggalkan demi aib dan perbudakan. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang kisah bagaimana Yusuf ditangkap, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai ke 23. Di sini berbunyi bahwa Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Akan tetapi, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala sesuatu apa yang dilakukan oleh Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan selalu berhasil. Keberhasilan demi keberhasilan diperoleh Yusuf, karena Tuhan menyertai setiap langkahnya. Jika orang muda dewasa ini mau berhasil dalam setiap hal yang dilakukan yang benar di kata Tuhan, maka Yusuf
merupakan contoh dan teladan yang bisa kita ikuti. Yusuf terus diberkati Tuhan sampai satu peristiwa besar mengubah jalan hidupnya. Mari kita melanjutkan kisah Yusuf ini di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 15 sampai 17 dan ayat yang ke-25. Di sini berbunyi bahwa berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menjawab Firaun, "Bukan sekali-sekali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil." Apa selanjutnya yang Tuhan sediakan bagi Yusuf? Di ayat 25 dijelaskan bahwa Yusuf berkata kepada Firaun bahwa kedua mimpi tuanku Firaun itu sama, bahwa Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun tentang apa yang hendak dilakukannya. Lalu di dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai ke ayat 46 tertulis bahwa kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Maka engkau akan menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihan daripadamu." Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini, aku mati engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dan dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Zabnan Paneah. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Dan pada akhirnya, Yusuf ditunjuk oleh Firaun untuk menjadi Perdana Menteri Mesir. Karena kesetiaan dan kepercayaannya, dalam usia relatif muda, Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir. Kesimpulan dari khotbah yang saya bawakan ini adalah bahwa Tuhan sangat peduli dengan ciptaannya. Dia ingin kita semua yang ada di dunia ini beroleh untuk kehidupan yang berbahagia ketika di dunia ini sedang dipenuhi oleh dosa dan menjadi tawanan setan. Yusuf telah membuktikan di masa mudanya. Yusuf mau setia dan hanya mau berharap kepada Tuhan meskipun dia pernah mengalami masa-masa sulit dan menakutkan. Dia tidak pernah mengecewakan setiap manusia yang mau percaya dan hanya berharap kepadanya. Jadi saudara-saudara, mari kita semua, khususnya orang-orang muda, untuk mulai berharap dan mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita, agar hidup kita terberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah khotbah yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi pedoman di dalam hidup kita masing-masing atau para penonton. Sekian dari khotbah saya, Tuhan memberkati.